Halo sobat, kali ini kita akan membahas tentang komparasi dua kit mini dengan performasi, yaitu kit Veltas 99B dengan kit ZD Racing 116 Raptor. Sebenarnya komparasinya agak kurang fair, nggak apple to apple karena masing-masing kit sudah nggak standar ya, bukan bawaan dari pabrik, tapi nggak apa-apa lah ya, hitung-hitung ya. Jadi gambaran sedikit lah tentang dua kit ini, walaupun sudah sama-sama nggak standar. Kita lihat performanya aja. Oke, silakan menikmati. ZD Racing 116 Raptor. Ya, kali ini kita akan review spek dari kit Boogie skala 1/16 dari ZD Racing ZD Raptor. Ya, kali ini kita mulai dari bagian sasis kit mini yang keren ini ya. Sasisnya, part sasis bagian besar terbuat dari plastik, tapi kayaknya plastiknya bagus nih, nggak kaleng-kaleng. Lihat, keras, kokoh. Dan yang penting bagian surface-nya ini licin banget ya, kayak mirip-mirip resin sih, polyester, licin banget. Jadi kalau ada batu ataupun benda apapun jika kita ngelewatin ya nggak nyangkut, bisa slide asalkan momentumnya masih ada. Terus untuk bagian shock tower depan terbuat dari aluminium, shock breaker plastik tanpa coil over. Untuk pengaturan kekerasan pegas dilakukan dengan penambahan klip yang di atas ini. Tapi untuk shock breakernya sendiri sudah terisi dengan oli, jadi empuk banget, redaman juga enak. Tuh, lihat. Lalu untuk upper tray terbuat dari aluminium, shock belakang aluminium, shock belakang sama dengan shock breaker depan masih plastik dan bisa diisi oli. Nah, ini yang canggih nih. Untuk kit mini nih, sudah double arm dia, atas bawah. Jadi kit ini rigid banget, kaku, cocok buat racing ya, karena lebih akurat untuk handlingnya, nggak gedek-gedek, nggak goyang-goyang gitu. Untuk link-linknya semua sudah adjustable, chamber tuh, belakang juga chamber. Dan yang istimewa lagi nih, untuk kit mini sudah dilengkapi dengan stabilizer atau anti roll bar. Wah, jarang-jarang nih saya ngeliat nih, hanya jadi kit pro biasanya nih sudah dilengkapi dengan anti roll bar. Jadi untuk kit ini pasti stabil banget ya kalau cornering dengan high speed ya, atau kecepatan tinggi. Luar biasa memang. Untuk bannya sendiri memakai hex 9 mili, beda dengan yang biasanya ya. Kalau Vortex pakai X7 ya, mungkin yang skala lebih besar 16 jadi pakai X 9 mili. Untuk ukuran mur ini roda kayaknya sama, mirip-mirip Super 10 ya, Super 10 M3 atau M4. Ini M3 kayaknya, M3. Oke, untuk ukuran servo mini ya, sama dengan kit-kit mini pada umumnya, kemungkinan sih 3-3,5 kilo.
Lalu untuk elektriknya, kebetulan ini bukan elektrik standarnya ya, jadi teman punya teman saya ini dia beli kitnya aja lalu dia pasang elektrik sendiri. Di sini kit ini pakai ESC dari Hobbywing 10BL 35 ya, 35 ampere mungkin, saya kurang tahu, sepertinya 35 ampere dengan motor ini ukurannya 2840 kayaknya ya, kita ukur aja dulu lah biar lebih pasti. Apa 2440 guling. Ya 28 ya, sekitar 28 belakang ini 40 ya, 40. Kafenya 4500 kafe. Waduh, ini 4500 kafe, cukup tinggi juga kafenya nih. Dan yang unik dari kit ini adalah untuk mekanisme nih, drive trainnya dari pinion, dia nggak langsung ke center spurnya teman-teman, jadi dia melewatin 2 kali reduksi ya. Ini pinion reduksi pertama, lalu dari gigi ini ke spurnya, center spurnya gitu, nggak gitu kelihatan ya dari baterai ini, bisa terlihat. Copot dulu baterainya. Nah ini dia, intip dari sini. Oh, tadi covernya nggak gitu kelihatan, tapi lihat ini yang ada shaft di tengah ini penghubung ke center spurnya. Nah ini pinnya ke istilahnya apa ya, idle gear, mungkin kita bilang idle gear ya. Jadi ada 2 kali reduksi. Jadi untuk speednya ya tergantung dari elektronik yang kalian pakai ya. Untuk kombonya kombinasi ke ESC dan motor juga berpengaruh terhadap kenceng enggaknya laju mobil ini. Untuk diff gearnya, untuk crown dan bevel gearnya sudah metal, namun untuk spider gear dari differentialnya masih menggunakan material plastik teman-teman. Jadi harap hati-hati ya, jangan lupa sampai ngasih grease atau pelumas pada spider gearnya biar nggak cepet aus atau rontok. Well Toys Vortex Super 18A979B. Ini kit Vortex 979 seri B punya saya sendiri ya. Aduh, buruk banget nih, buluk lah. Emang udah agak lama, hampir 2 tahun nomor kit ini. Di sini udah banyak yang di upgrade. Pertama untuk main sasisnya main decknya ini dari aluminium ya. Aluminium upgradean untuk Vortex banyak dijual di pasaran. Terus nah ini yang beda di sini, upper tray-nya saya custom bikin sendiri dari karbon. Plat karbonnya juga bikin sendiri ini. Jadi belum ada material bahan karbon, saya buat sendiri. Terus untuk shock tower masih asli, diff house, cover juga masih bawaan, depan belakang, dogbone juga masih bawaan. Shock breaker sudah upgradean yang aluminium dengan coil over dan juga udah terisi oli ya, terisi oli. Jadi untuk yang depan pernya menggunakan bawaan dari RCMN 99, sedangkan belakang bawaan dari upgradean shock breaker ini. Lalu untuk apa lagi, oh ya ini untuk link rodnya saya custom dari bahan standarannya ya. Jadi bahan standarannya kan nggak bisa di adjust, saya potong lalu saya pasangkan baut, jadi bisa di style. Kenapa sih nggak beli yang aluminium aja bang gitu? Saya udah pernah nyoba pakai yang aluminium yang untuk link rodnya yang warna biru itu, yang variasinya, cuma saya kurang puas karena pertama setelan bautnya di sini tuh apa ya,
kadang-kadang sering muter sendiri, jadi setelannya berubah. Jadi kita tengah-tengah main, terus kalau kita kasih lem, nah itu si malakama waktu kita setting, kita meres di track, kita setting, jadi nggak bisa setting suatu waktu, kan perlu banyak berubah tuh, tiap track berubah settingan, jadi perlu kita rubah terus ya. Kalau di lem kan keras, jadinya nggak bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan track. Oke, lanjut. Ini 979B yang dengan body truck ya. Ini bodinya udah jelek banget, body truck. Tapi di sini saya modif dikit, kasih wing dari 959 lengkap dengan wing holdernya. Di sini saya tambahan bracket ya, jadi biar ngepas sama body trucknya. Jadi tetap body truck yang dipakai tapi dengan tambahan wing biar kelihatan ala-ala Trugi gitu. Lalu di sini ada yang kayak custom lagi. Oh, steeringnya sudah aluminium ya untuk part steeringnya, kecuali untuk rodnya masih standar di sini. Nah, ini untuk arm depan saya custom, ini bukan arm aslinya ya. Ini arm depan saya custom, bahannya dari carbon fiber tapi memang tipe forged ya. Jadi bukan yang tipe lembaran seperti ini, tapi seperti ini nih yang dipakai di bracket arm forged. Nah, ini saya bikin sendiri menyerupai bentuk arm aslinya. Kenapa sih mas diganti arm karbon? Ya karena untuk steering saya perlunya material yang lebih kaku ya, untuk akurasi steering. Ini pun masih agak kurang, masih agak liar handlingnya, karena memang Eltos yang seri Vortex ini, yang apalagi yang seri B dengan motor 3650 yang segede gaban ini untuk ukurannya, handlingnya tuh liar banget ya. Dan di sini pun juga masih banyak kekurangan. Ini celah stay-nya gede banget ya, padahal sudah ganti yang aluminium. Mungkin saya harus ngebos lagi untuk lubangnya, tapi udah mepet sih antara bushing sama ininya. Lalu apa lagi ya? Oh ya, servonya di sini saya pakai Towerpo MG92B. Jarang yang pakai kali ya, karena banyak dipakai di RC Aero Modeling. Di sini casingnya udah aluminium. Oke, nggak gitu kelihatan nih ya, warna biru ini aluminium. Torsinya sekitar 3,5 kg. Responnya 0,08 loh, sampai 0,09 second untuk 6 volt ya. Oke, dan di sini nih ini yang unik ini, kenakalnya ini masih standar, ini banyak babetan ya, karena ini sebenarnya kenakal yang sudah pernah patah. Tapi saya lagi males beli yang baru spare partnya. Lagian kalau beli upgrade aluminium ya maklum dana terbatas. Akhirnya ya sudah, ini kita bubble pakai benang, lalu dikasih lem super glue, lem cyanoacrylate atau lem G, lem Korea orang bilang ya, sama aja sih. Oke, untuk elektroniknya ini ESC dari Tisky 120 ampere, motor dari Gul RC 3650 3900 kV, pinion sama spur standar. Untuk transmitter dan receivernya menggunakan Dumbo RC ya, X6F tanpa gyro. Ini dia. Untuk coil choice Vortex ini saya menggunakan baterai lithium ion dengan ukuran 21700 dengan kapasitas 4200 mAh dengan tegangan 2S atau 7,4 volt. Untuk keempat rodanya sudah menggunakan ban dari RC skala 1:10 dengan hex 12. Jadi alasannya biar lebih mudah cari spare part dan variasinya ya. Untuk ZD Racing ini handlingnya stabil banget ya, mantap banget, mudah untuk mengarahkan mobil ke kanan ke kiri dan nggak terlalu liar. Meskipun kit ini kecil, misalnya 1/16. Sedangkan suara yang berisik ini disebabkan oleh gear diferensial yang sudah mulai aus teman-teman, untuk diferensial depannya. Di luar dari masalah gear diferensial depan yang sudah aus itu, kit ini sangat nyaman sekali untuk dikendarai. Handlingnya mantap banget, stabil,
gak gampang melintir. Untuk kita buat belok kanan kiri nurut banget kitnya, dan nggak ada efek dari manuver yang berlebihan. Sedangkan untuk kecepatan trek lurus ya tergantung dari kombinasi elektrik teman-teman semua ya, antara ESC dan motornya. Tapi untuk di kit ini kombinasi elektriknya saya bilang udah cukup ya, terutama untuk trek-trek yang nggak terlalu besar seperti trek dadakan yang saya buat ini. Sekarang untuk kit Ventus Vortex ini, untuk power sudah nggak perlu dilakukan lagi ya, karena dengan motor yang besar 3650 dan sekali bejek gas tuh langsung rasa banget powernya, narik cepet, surut gitu. Cuma ya itu untuk pengendaliannya agak-agak tricky ya untuk kit ini, jadi mesti benar-benar harus paham dulu karakter kitnya. Jadi nggak semua orang bisa mengendalikannya dengan mudah. Kebetulan karena kit ini punya saya sendiri dan saya sudah lama megang kit ini, jadi ya saya juga lebih paham gitu ya gimana cara buat kit ini yang biar lebih enak gitu. Yang pasti kit ini lincah banget, mungkin karena sumbu roda atau wheelbase yang lebih pendek, sehingga untuk masuk tikungan ataupun berubah arah responnya cepat sekali. Dan jangan lupa untuk lebar trek, jarak antara roda kiri dan kanan, kit Super 18 ini hampir sama jarak treknya dengan kit GD Racing yang Super 16. Hanya kit GD Racing tadi wheelbase-nya lebih banyak sedikit ya teman-teman, makanya lebih stabil. Mungkin untuk beberapa orang akan perlu waktu adaptasi lebih lama untuk bawa kit ini biar enak ya, karena yang kebanyakan orang berpikir overpower untuk kit yang kecil dengan wheelbase yang pendek digali dengan motor 3650 yang notabene biasa dipakai untuk kit skala Super 10. Untuk tes power kita akan coba untuk adu kecepatan dengan motor matic di sana itu. Tapi untuk jarak pendek aja ya, mungkin sekitar 30 meter atau 50 meter. Iya, start mulai. Wow, kit RC saya meninggalkan 2 motor matic itu dari start. Tapi ya paling hanya untuk jarak 50 meter aja ya maksimum. Selebihnya udah pasti ditinggalin lah sama motor matic itu. Battle run. Sekarang kita bandingin nih run dari kedua mobil ini ya. Kita head to head kan antara OS 99B dengan GD Racing Raptor 16. Di sini katanya dua mobil run bareng ya, padahal sebenarnya ini di tag dari dua run yang berbeda. Jadi sistemnya kayak melawan Ghost gitu, kalau di video game racing melawan Ghost. Jadi ini lihat untuk akselerasi dan power kayak lebih unggul Vortex ya, karena memang untuk spek motornya dan kombonya lebih besar ya powernya untuk yang Vortex. Dan juga di GD Racing ada masalah dengan gear differential depan yang sudah aus, jadi akselerasinya sedikit berkurang. Sedangkan untuk handling atau kemampuan menikung, kayak saya rasa sih di sini lebih enak yang GD Racing ya, yang Raptor lebih stabil. Saya nggak gitu khawatir untuk oversteer atau melintir ya. Jadi beda dengan Vortex, saya harus hati-hati banget ya, entry cornering harus smooth banget masuknya, dan untuk akselerasi keluar juga harus betul-betul hati-hati biar nggak overpower yang mengakibatkan kita melintir. Di ronde pertama ini terlihat memang kit Vortex lebih unggul, mungkin disebabkan karena kit GD Racing ada trouble di gear differential depannya sudah aus, sehingga akselerasinya agak kurang ketika keluar dari tikungan, jadi tertinggal dengan Vortexnya. Ronde kedua ya, sampai sekarang masih imbang ya nampaknya antara Vortex dan GD Racing, saling kejar mengejar tiap tikungan. Seru sekali ini nampaknya. Sebenarnya nggak ada perbedaan jauh ya, mungkin kalau GD Racingnya normal atau fit mungkin
bisa lebih unggul dari yang Vortex. Oh, kesalahan oleh GT Racing, melintir saya, terlalu kurang hati-hati. Ya, ditunggu oleh Vortex. Ya, start bareng lagi. Vortex memimpin di depan. GD mengambil alih pimpinan. Vortex masih mengejar, tikungan. Iya, cantik sekali. Masuk dalam, saling menempel. Vortex mencoba mengejar GD Racing. Nampak ketat, dekat sekali jaraknya. Apakah di ronde kedua nih GD Racing bisa mengalahkan Vortex? 19 menit di ronde pertama. Memang untuk yang GD Racing saya nyetirnya nggak terlalu ngoyo ya, jadi lebih santai sebenarnya. Cuma mungkin karena masalah technical di gear differential depan sehingga ya gitulah. Oh, sudah rupanya udah menyalip Vortex, sudah berhasil menyalip GD Racing di tikungan tadi. Disalip lagi, seru sekali. GD Racing, Vortex ambil alih pimpinan, masih mengejar ketat Vortex. Mulai memperlebar jarak Vortex dengan GD Racing. Pengaruh power ya, dan mungkin motornya juga udah mulai panas ini, motornya GD Racing karena 4500 kV, lumayan tinggi speednya. Hampir saja mengambil alih tadi GD Racing. Iya, nampaknya Vortex masih unggul. Demikian video komparasi kali ini, semoga bisa menghibur teman-teman semua dan memberikan banyak informasi dan pengetahuan tentang kedua kit versi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.